Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Pioli tetap menjadi sosok pertama yang melindungi anak buahnya dari hujan kritik. Akan tetapi, menurut Il Giornale, Pioli tidak boleh menutup mata atas performa buruk Milan. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gua mau update review tipis-tipis Serie A Giornata 5, sekaligus kita preview Giornata berikutnya, Giornata ke-6. Yuk langsung aja. Di Giornata kelima yang lalu ada beberapa kejutan teman-teman. Gue pikir tadinya seluruh tim besar akan meraih kemenangan, karena kebetulan di Giornata 5 ini seluruh tim besar akan menghadapi tim kecil. Tapi ternyata ada banyak kejutan. Contohnya Juventus harus takluk dari Sassuolo 4-2. Wah, ini luar biasa banget. Szczęsny yang biasanya sangat amat solid ya di bawah Mistar, punya kemampuan refleks yang bagus dalam menghalau bola, ini malah bikin beberapa blunder. Yang pertama, tepisannya dia malah masuk ke gawang. Kemudian ada satu bola yang dia tepis juga tidak maksimal ya, sehingga bola muntahnya bisa diambil oleh Pinamonti. Lalu yang paling parah lagi adalah gol bunuh diri dari Gatti. Selain Juventus, tim besar lainnya yang takluk di Giornata 5 ini adalah Verona, harus puas dikalahkan oleh tim kecil AC Milan. Lalu ada Lazio, Roma, dan Napoli yang harus puas dengan satu angka di Giornata ini. Padahal ketiga tim ini ya teman-teman, Lazio, Roma, Napoli, di musim lalu ngebut banget. Mereka bertiga nih selalu ada di 4 besar di awal-awal musim. Di awal musim ini mereka bertiga banyak kehilangan poin. Lalu kejutan lainnya di Giornata 5 ini adalah Lecce. Mereka kembali menang dan sekarang nangkring di peringkat 3. Lalu Fiorentina dan Atalanta adalah tim papan tengah yang terus konsisten mendapatkan nilai positif. Oh ya teman-teman, gue inget banget La Gazzetta beberapa waktu yang lalu ketika Inter membantai Milan 5-1, La Gazzetta mengatakan bahwa Scudetto akan ditentukan oleh derby di Italia, akan ditentukan antara Inter dan Juventus. Tidak lama kemudian setelah berita itu dimuat, justru Juventus ngelawak, kalah dari Sassuolo. Sekarang posisinya Milan justru ada di bawah Inter. Ini kalau begini ceritanya, jadi sebetulnya Scudetto akan ditentukan oleh derby di Italia antara Inter dan Juventus, atau derby della Madonnina nih antara Inter dan Milan. Tapi memang sih teman-teman, Milan itu kelebihannya adalah kemampuan mereka untuk bangkit ya. Gue lihat dari beberapa kali derby, mereka kalah besoknya langsung menang lagi, kalah langsung menang lagi. Jadi memang kelebihan dari para pemain Milan ini menurut gue dari sisi mentalitas sih, mereka nggak mudah roboh. Nggak kayak Inter sejujurnya. Inter sekali dapat hasil jelek biasanya agak merambat ke 3-4 pertandingan berikutnya. Kalau Milan nggak kayak gitu. Lalu untuk Giornata 6 akan berlangsung di tengah pekan ini. Ada dua partai seru. Yang pertama Juve lawan Lecce, tim peringkat 3 lawan tim peringkat 4. Lalu ada Inter Sassuolo. Sassuolo adalah tim yang mengalahkan Juventus 4-2. Inter harus waspada. Partai seru lainnya menurut gue Frosinone lawan Fiorentina. Frosinone sekarang ada di peringkat 8 melawan Fiorentina di peringkat 5. Lalu ada Lazio lawan Torino, menurut gue juga seru. Lalu yang terakhir untuk Cerewetin Serie hari ini teman-teman, gue akan bacain beberapa berita menarik dari media-media Italia. Yang pertama dari media Il Messaggero. Mereka mengatakan bahwa Presiden Lazio Lotito marah besar kepada para pemain. Di hari Sabtu malam, dia menunggu para pemain di ruang ganti. Dan begitu para pemain masuk ke ruang ganti, Lotito langsung berteriak, "Wake up, enough with this attitude." Artinya bangun, cukup dengan sikap jelek yang seperti ini. Lalu Lotito pergi ke arah Sarri dan mengatakan, "Anda seharusnya memainkan Castellanos." Ini teman-teman Lazio ada yang bisa cerita nggak di sini nih? Seburuk apa sih Lazio di awal musim ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Kemudian selain Lotito, ada juga yang marah. Ini diberitakan oleh Tuttosport. Mereka mengatakan bahwa Giuntoli, direktur sport Juventus, memanggil Allegri dan stafnya. Lalu mereka lanjut bertemu dengan para pemain untuk menganalisis kekalahan dari Sassuolo. Giuntoli mengatakan, hal buruk telah terjadi, tetapi kita harus segera bangkit. Anda tidak bisa menyia-nyiakan persiapan yang baik di pramusim selama 3 bulan hanya karena kalah di satu pertandingan. Kemudian ada berita juga dari Il Mattino. Mereka mengatakan bahwa Rudi Garcia sudah bertemu dengan Osimhen di locker room pasca marahnya Osimhen ketika diganti di partai lawan Bologna. Akan ada pertemuan lanjutan dari manajemen mempertemukan Garcia dan Osimhen. Kemungkinan besar Osimhen akan dikenakan sanksi dan dia harus meminta maaf secara terbuka kepada sang pelatih. Lalu berita yang terakhir, yang keempat dari Il Giornale. Mereka mengatakan bahwa Milan saat ini sedang menderita badai cedera dan dikepung oleh banyak badai kritik. Pioli tetap menjadi sosok pertama yang melindungi anak buahnya dari hujan kritik. Akan tetapi menurut Il Giornale,
Pioli tidak boleh menutup mata atas performa buruk Milan. Wah, ini kalau gue lihat dari berita-berita terakhir, sepertinya tim-tim besar sedang ada masalah internal nih. Ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh Inter. Sekian dulu untuk cerewetin Serie A hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan,